Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sumari Novika Manao dengan NIM 205202400047. Saya merupakan mahasiswa semester 1 program studi Psikologi Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Iren Elvira Daib, Sarjana Sains Teologi, Magister Psikologi. Pada kesempatan ini juga saya akan membawakan materi tentang biografi singkat Erikson, yang kedua manusia dalam pandangan Erikson, yang ketiga konsep utama teori Erikson, yang di dalamnya membahas tentang kebingungan identitas dan juga tahapan-tahapan kepribadian. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang biografi singkat dari Erikson. Dapat lihat pada slide yang ada. Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada 15 Juni 1902. Ayahnya adalah seorang kebangsaan Denmark yang tidak dikenal namanya, dan ibunya Carla Abrahamsen adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erik lahir. Ibunya Carla kemudian menikah dengan Dr. Theodor Hamburger, lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium pada usia 25 tahun. Beliau diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak. Erikson akhirnya memilih kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang itu. Pada masa hidupnya ini, Erikson pada waktu itu berusia 25 tahun, terjadilah sesuatu yang membuatnya berubah secara drastis. Ia diundang untuk mengajar pada suatu sekolah swasta kecil di Wina. Sekolah ini dibangun sebagai tempat mendidik anak-anak, sementara mereka dan orang tua mereka menjalani psikoanalisis. Sekolah itu progresif dan para guru serta murid diberi kebebasan penuh dalam mengembangkan kurikulum. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak sehingga ia mengikuti dan tamat dari sekolah pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori. Metode Montessori menekankan perkembangan inisiatif anak sendiri melalui permainan dan pekerjaan. Pengalaman ini memiliki pengaruh yang tidak pernah hilang dalam diri Erikson. Pengaruh yang lain lebih dalam ialah perkenalan yang tak terelakkan dengan psikoanalisis, ialah ia berkenalan dengan perkumpulan Freud, mengikuti pendidikan beliau dengan konsep psikoanalisis di bawah bimbingan Anna Freud, mempelajari psikoanalisis di Institut Psikoanalisis di Wina, dan tamat dari sana pada tahun 1933. Bisa dikatakan ia telah menemukan identitas profesinya. Singkatnya, Erikson belajar di lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud. Erikson mengambil konsentrasi pada bidang ilmu yang mempelajari masa anak-anak dan proses perkembangannya. Di sekolahnya itu, Erikson mengulas kembali serta mengembangkan teori Sigmund Freud atau sering dikenal sebagai dengan istilah psikoseksual teori, dan memberikan penekanan pada aspek ego atau psikologis sebagai komponen inti dari setiap manusia. Hal itulah yang menyebabkan Erik disebut sebagai post-Freudian. Hasil dari pengembangan teori Freud yang dikerjakan oleh Erikson adalah teori psikososial. Teori Erikson ini memiliki dampak yang penting terhadap bidang ilmu
tahapan-tahapan perkembangan setiap individu. Hal ini disebabkan karena Erikson mampu membuktikan bahwa perkembangan sebagai sesuatu yang berlangsung seumur hidup berdasarkan pengalaman sendiri, dan inilah yang disebut oleh Erikson sebagai teori psikososial itu sendiri. Erikson berkata bahwa orang-orang harus menemukan identitasnya dalam potensi-potensi masyarakatnya, sedangkan perkembangannya harus selaras dengan syarat-syarat yang dicanangkan masyarakat, atau mereka harus menanggung akibat-akibatnya. Sumbangan penting yang telah diberikan Erikson meliputi 2 topik utama, yaitu teori psikososial tentang perkembangan dari mana muncul suatu konsepsi yang luas tentang ego, dan penelitian psikosejarah yang menerangkan psikososialnya. Pada slide yang kedua, kita akan membahas tentang manusia dalam pandangan Erikson. Dapat kita lihat pada slide yang ada. Pandangan Erikson tentang manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, identitas krisis. Yang ketiga, perkembangan berkelanjutan. Yang keempat, keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Teori Erik Erikson tentang perkembangan psikososial memberikan wawasan penting tentang bagaimana individu berkembang dalam konteks sosial dan budaya. Pandangannya bahwa identitas dan pengalaman hidup berperan penting dalam membentuk kepribadian, membuat teorinya relevan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, pendidikan, dan konseling. Dengan memahami tahap-tahap perkembangan ini, kita dapat lebih baik mendukung individu dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Pada slide yang ketiga, kita membahas tentang konsep utama teori Erikson. Nah, pada tahap ini kita lebih berfokus untuk membahas tentang kebingungan identitas. Dapat kita lihat pada slide yang ada. Kebingungan identitas adalah tantangan signifikan yang dihadapi remaja dalam tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebingungan identitas dan dampaknya pada kesehatan mental sangat penting untuk mendukung remaja dalam menemukan identitas mereka. Dengan pendekatan yang tepat, baik dalam pendidikan maupun intervensi kesehatan mental, kita dapat membantu remaja mengatasi kebingungan identitas dan mencapai perkembangan kepribadian yang sehat. Kebingungan identitas menurut Erikson merupakan bagian dari tahap perkembangan psikososial remaja, di mana individu berusaha menemukan identitas diri mereka. Dalam proses ini, remaja menghadapi krisis identitas yang melibatkan pertanyaan tentang siapa mereka dan peran apa yang akan mereka jalani dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kebingungan identitas menurut Erikson, yaitu krisis identitas. Erikson menyatakan bahwa remaja dalam tahap identitas versus kebingungan identitas. Pada tahap ini, remaja berusaha untuk membangun identitas yang unik dan memahami diri mereka sendiri. Kebingungan identitas dapat terjadi ketika remaja tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan
untuk pertanyaan tentang diri mereka. Faktor penyebab kebingungan identitas, pengaruh lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, dan media. Perubahan fisik dan emosional yang dialami selama masa remaja. Eksplorasi berbagai peran dan nilai yang berbeda. Dampak kebingungan identitas dapat menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan dalam pengambilan keputusan. Pada slide yang keempat ini kita akan membahas tentang tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Dapat kita lihat pada slide yang ada. Kepribadian menurut Erik Erikson yang dikenal sebagai teori perkembangan psikososial. Teori ini mencakup 8 tahap yang berlangsung sepanjang hidup manusia dari masa bayi hingga dewasa. Masing-masing tahap melibatkan krisis psikososial yang harus dihadapi individu untuk berkembang secara sehat. Tahapan-tahapan kepribadian menurut Erikson. Tahap yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, yaitu 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang tua dan lingkungan mereka. Jika kebutuhan dasar mereka dipenuhi, mereka akan mengembangkan rasa percaya, dan jika tidak, mereka mungkin merasa tidak aman dan mengembangkan ketidakpercayaan. Tahap yang kedua, otonomi versus ragu, yaitu 1-3 tahun. Anak kecil mulai mengembangkan otonomi dan kemandirian. Mereka belajar untuk melakukan hal-hal sendiri. Jika mereka didorong untuk mandiri, mereka akan merasa percaya diri. Sebaliknya, jika mereka terlalu dikontrol, mereka mungkin merasa ragu akan kemampuan mereka. Pada tahap yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, yaitu 3-6 tahun. Anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam permainan dan interaksi sosial. Mereka belajar untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Jika mereka didukung, mereka akan merasa berinisiatif, dan jika tidak, mereka mungkin merasa bersalah atas tindakan mereka. Pada tahap yang keempat, industri versus inferioritas, yaitu 6-12 tahun. Di tahap ini, anak-anak belajar untuk bekerja sama dan berkompetisi dengan teman sebaya. Mereka mulai mengembangkan rasa industri dan kemampuan. Jika mereka berhasil, mereka merasa kompeten, dan jika tidak, mereka mungkin merasa inferior. Pada tahap yang kelima, identitas versus kebingungan identitas, yaitu 12-18 tahun. Remaja berusaha menemukan identitas diri mereka dan memahami siapa mereka. Mereka mengeksplorasi berbagai peran dan nilai. Jika mereka berhasil, mereka mengembangkan identitas yang kuat. Dan jika tidak, mereka mengalami kebingungan identitas. Tahap yang keenam, intimasi versus isolasi, itu 18-40 tahun. Pada tahap ini, individu mencari hubungan intim dengan orang lain. Mereka belajar untuk mencintai dan membangun hubungan yang mendalam. Jika mereka berhasil, mereka merasa terhubung, dan jika tidak, mereka mungkin merasa terisolasi. Pada tahap yang ketujuh, generativitas versus stagnasi, yaitu 40-65 tahun. Individu berfokus pada memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya, baik melalui pekerjaan, keluarga, atau aktivitas sosial. Jika mereka merasa produktif, mereka mengembangkan rasa generativitas. Jika tidak, mereka mungkin merasa stagnan. Tahap yang ke-8, integritas versus keputusasaan, yaitu 65 tahun ke atas.
Pada tahap ini, individu merenungkan hidup mereka. Jika mereka merasa puas dengan hidup mereka akan mengembangkan integritas. Dan jika tidak, mereka mungkin merasa penyesalan dan keputusasaan. Baik, pada slide yang terakhir ini, kesimpulan dari penyampaian materi di atas dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan psikososial Erik Erikson memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana individu berkembang sepanjang hayat melalui interaksi sosial dan pengalaman. Dengan mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang masing-masing melibatkan krisis psikososial, Erikson menekankan bahwa perkembangan kepribadian tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Secara keseluruhan, teori Erik Erikson memberi wawasan yang mendalam tentang dinamika perkembangan manusia dan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk identitas kepribadian. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan shalom.